saya akan langsung lanjutkan ke Pak Prayitno. Tadi sempat saya potong. Bagaimana akhirnya kondisi di Aceh ini? Sepertinya ini menjadi puncak dan menjadi apa ya? Seperti semuanya pecah di sini begitu. Sebenarnya kondisi di sana seperti apa, Pak Prayitno? Ini kelihatannya keributan antara sesama bekas-bekas orangga. Masing-masing punya senjata. Jadi masing-masing udah biasa berperang. Dengan adanya konflik kepentingan ini, yang masing-masing membela partai. Jadi mereka konfliknya sekarang ya konflik keras, karena mereka dulu terbiasa keras seperti itu. Nah, ini hanya sayangnya itu sekarang apa yang berbau tanda gambar aja langsung ditembak, seperti yang terakhir ada korban ibu-ibu sama anaknya. Nah, ini yang saya khawatirkan, ini bisa menginspirasi daerah lain. Jadi nggak bisa ini menunjukkan itu sekarang kepercayaan antara grassroots terhadap elit partainya. Kepercayaan. Walaupun mereka udah pernah bertemu, tapi tetap konfliknya terjadi. Itu salah satu hotspot ya. Hotspot. Kemudian yang kedua di Papua, kalau Anda tadi bilang Papua ini rawan ya? Iya, Papua ini sekarang kemarin baru terjadi tembak-menembak kan di perbatasan. Betul. Mereka kelihatannya akan memanfaatkan momentum pemilu bagi bangsa Indonesia, bukan hanya bangsa Indonesia. Luar negeri pun juga melihat pemilu ini, karena banyak negara berkepentingan. Kan? Itu sudah terindikasi ya? Nah, terindikasi. Jadi mereka pasti akan melakukan. Kabin juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan suatu tindakan-tindakan. Kita harap tidak seperti itu tapi ya. Yang berbahaya itu yang disebut oleh Kabin dan Kapolri ada terorisme. Terorisme itu mereka melakukan serangan-serangan selama ini kan. Dulu Amerika, terus dulu pernah aksi negara, terakhir polisi yang diteror. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita akan ke Australia sejenak kali ini untuk mengikuti bagaimana perkembangan terkini mengenai pencarian MH370. Di sana bersama rekan kami Fahmi Ismail. Fahmi, kabarnya ada data baru yang diperoleh dari proses pencarian ini, Fahmi. Ya, betul sekali Feni dan pemirsa di Indonesia, memang terjadi perkembangan yang sangat signifikan pada hari ini, di mana tadi siang pihak dari JACC, yaitu yang dipimpin oleh Angus Houston, menyampaikan ke media bahwa memang pada hari kemarin tim dari Australia, yaitu kapal Ocean Shield, menangkap 2 sinyal yang diduga kuat merupakan dari MH370. Namun pemirsa, lokasi yang baru ini itu berbeda dengan lokasi yang ditangkap oleh Haitsun 01, di mana kapal dari Tiongkok tersebut berada di ujung selatan daerah yang sedang dicari, sementara tim dari Australia atau Ocean Shield itu mendapatkan sinyal di ujung paling utara, dan itu berjarak 550 km di antara keduanya. Jadi ini sangat berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Tiongkok. Namun jika dibandingkan dengan temuan Tiongkok, nampaknya ini jauh lebih meyakinkan, karena jika Tiongkok, durasi sinyal yang tertangkap oleh alat pendeteksi kotak hitam tersebut hanya singkat saja, yaitu 90 detik, dan satu lagi hanya betul-betul jauh lebih singkat daripada itu. Namun yang ditangkap oleh kapal Ocean Shield ini, yang pertama kali ditangkap yaitu 2 jam 20 menit. Kemudian sempat hilang beberapa jam untuk kemudian tertangkap kembali sekitar 13 menit. Jadi jika dilihat dari durasi tertangkapnya sinyal yang ditangkap oleh Ocean Shield memang lebih lama. Namun demikian, dari kekuatan sinyal, jika yang dari Haitsun 01 tertangkap 37,5 kHz, yaitu memang kekuatan sinyal yang dari kotak hitam memang sekitar segitu. Namun kalau dari Ocean Shield, sinyalnya itu 33,3 kHz. Artinya jauh lebih rendah dibandingkan standar sinyal yang dilontarkan oleh kotak hitam. Namun demikian, tim dari pembuat alat kotak hitam sendiri menyatakan bahwa sebetulnya memang jika kotak hitam telah mendekati masa akhir kemampuan baterainya itu akan habis, maka kekuatannya pun akan sedikit berkurang sinyalnya. Artinya ini bisa diduga kuat juga merupakan bagian dari kotak hitam juga. Namun demikian, tim dari Australia sendiri hingga saat ini masih terus berupaya untuk memverifikasi dan mengklarifikasi apakah betul sinyal yang ditangkap di kawasan utara dari kawasan yang daripada yang Tiongkok itu, atau sekitar 1.700 km di barat laut dari kota Perth, itu betul-betul dari kotak hitam MH370. Jadi saat ini memang terjadi perkembangan signifikan. Namun demikian, tetap lagi-lagi tim pun juga menyatakan kepada media untuk sangat berhati-hati dengan temuan ini. Artinya jangan sampai temuan ini diartikan berlebihan sehingga memberikan harapan yang besar
Dan jika nanti ternyata ini bukan, itu akan memberikan kekecewaan yang sangat besar juga, terutama buat keluarga penumpang MH370. Begitu, Feni. Ya, tetapi memang hingga malam hari ini belum bisa dipastikan bahwa sinyal ini dari black box yang diduga adalah MH370, begitu Fahmi ya? Ya, betul. Karena memang untuk memverifikasi itu tidak sesimpel yang mungkin kita bisa bayangkan, karena melibatkan tim yang sangat besar. Misalnya saja, sinyal yang tertangkap oleh Ocean Field tertangkap itu hari kemarin, yaitu hari Minggu. Namun demikian, baru dirilis ke media secara terbuka hari ini. Artinya memang ada proses yang dilakukan hingga akhirnya akhirnya informasi tersebut dibuka ke publik. Jadi memang tidak serta-merta proses verifikasi itu sesimpel yang bisa jadi kita bayangkan, begitu, Penny. Baik, terima kasih Fahmi Ismail, laporan Anda langsung dari Melbourne, Australia. Dan pemirsa, kita kembali akan melanjutkan. Saya akan langsung ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau Anda melihat selain dari potensi konflik yang terjadi di sejumlah daerah, apalagi kendala yang dihadapi oleh KPU saat ini dalam rangka persiapan menjelang pemilu ini? Relatif kendala-kendalanya bisa kita atasi ya. Yang pasti adalah seperti misalnya kondisi geografis yang ekstrim. Itu juga kendala bagi kami dalam mendistribusikan logistik. Atau misalnya kita lihat teman-teman kami secara internal juga menjadi poin untuk melihat pergerakan-pergerakan aktivitas yang ada di tingkat TPS, PPS, dan PPK. Itu juga perlu menjadi catatan kita. Yang selanjutnya adalah yang terkait dengan kondisi yang terjadi nanti di TPS-TPS. Kita berharap sih semuanya ada saksi dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga kalau misalnya memang nanti tidak ada yang mengamati, tidak ada yang memantau, itu juga akan menjadi kendala bagi kita nanti, keabsahan dan lain sebagainya. Nah, potensi-potensi seperti itu kita sudah inventarisir supaya nanti tidak ada problem-problem di kemudian hari. Tadi ada juga terobosan yang dilakukan KPU saat ini adalah dengan membagikan masing-masing saksi mengenai salinan hasil penghitungan suara, begitu ya? Ya. Itu yang tidak ditemukan juga mungkin ketika pemilu 2009, Pak Putu ya? Tidak ada seperti itu ya? Begini, bedanya persoalan itu dengan 2009 adalah kalau sekarang ada saksi atau tidak ada saksi di TPS, partai politik tetap mendapat salinan C1 dari ketua PPS-nya. Sehingga itu menjamin transparansi. Yang baru juga hari ini adalah proses pengawasan rekapitulasi berjenjang. Misalnya bisa di video, bisa di foto, segala macam, sehingga saya juga ada dalam sebuah optimisme bahwa manipulasi berjenjang itu relatif akan berkurang. Akan lebih rendah sekarang. Tapi barangkali berkaitan dengan potensi menjelang hari H yang saya share ke teman-teman komisioner yang ada sekarang, mewaspadai Papua. Karena catatan sejarah kita 2004 ada 542 TPS tidak bisa pada hari H. Karena apa? Nanti kita lanjutkan segmen berikutnya Pak Putu ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.